Sudah bisa lihat bukunya anak-anak? Sudah, Pak. Ya, salam sebentar. Indahnya saling menghormati. Tadi sudah Pak Guru sampaikan bahwa nanti kita di pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun mulai dari pengenalan, kemudian anak-anak nanti mampu membacanya, kemudian nanti juga menulis dan menghafal, dan yang berikutnya adalah memahami isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Tapi yang Pak Guru nggak ada suaranya tadi, saya ulang bahwa di situ terlihat anak-anak melihat gambar Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita, yang di dalam cengkraman takarnya itu juga ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika, dan anak-anak sudah tahu Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda kita tetap satu juga. Kita tahu bahwa di negara kita itu terdiri banyak sekali pulau, bahkan kalau ada yang mengatakan itu 17.000 yang di dalamnya mungkin belum ada penghuninya juga. 17.000 pulau yang ada orangnya itu di dalam. Ini anak-anak bisa dimatikan semua dulu. Ada bermacam-macam suku, ada bermacam-macam bahasa, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya, yang itu diintegrasikan atau disatukan dengan satu lambang negara, yaitu Pancasila, yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum adanya Bhinneka Tunggal Ika itu juga dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Al-Quran sudah difirmankan oleh Allah, sudah mengenal lebih dulu masalah perbedaan seperti ini. Itu nanti yang akan kita bahas di dalam Quran surat Al-Kafirun. Kalau saya boleh potong ayatnya, itu ayat yang terakhir atau ayat yang ke-6, itu lakum dinukum waliyadin, itu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu artinya di dalamnya tidak bisa saling mengganggu. Ya agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, artinya seperti itu, saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh saling mengganggu. Itu sudah diajarkan di dalam Islam lebih dulu, sebelum lambang negara Garuda Pancasila itu kan bikinan kita, bikinan orang Indonesia. Yang ngarang itu Pak Soekarno dulu yang membuat lambang-lambang itu, sehingga lebih dulu Al-Quran. Jadi Islam itu sudah mengenal cara mensikapi perbedaan. Bahkan kita juga tahu bahwa agama yang ada di Indonesia ini tidak cuma Islam saja, di dalamnya ada, tuh di bawahnya itu gambar berikutnya, itu ada umat Islam menuju masjid, itu artinya ada umat Islam, itu diakui oleh negara. Kemudian umat Kristen atau Katolik menuju gereja, umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara, kemudian umat Konghucu menuju kelenteng. Anak-anak masih mendengar Pak Guru ya? Bisa dinyalakan untuk menjawab, terus menyambungkan lagi ya. Lanjut. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Dulu di kelas 5 sudah Pak Guru jelaskan bahwa surat di dalam Al-Quran itu jumlahnya seluruhnya berapa anak? Masih ingat? 104. Kok 106? 114 surat. Lah surat yang nomor 114 surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya sampai selesai itu. Urutan yang terakhir itu 114 itu. Kalau anak-anak tarik atau melihat juz amma 114 itu Anas, kemudian sak bare Anas apa ana juz amma anak-anak urutannya? Anak-anak pembuka juz amma betul? Al-Falaq betul. Berarti Al-Falaq wi 100 medun. Dari 114 kemudian 113. Ya. Bar Al-Falaq apa? Al-Ikhlas ya dah. Qul huwallahu ahad, ini berarti 112. Begitu urut. Lah, Al-Kafirun ini masih di belakang Al-Ikhlas.
yaitu 109. Jumlah ayatnya adalah 6. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu sejarah Nabi Muhammad mau mendakwahkan Islam itu banyak sekali tantangan. Kemudian turunlah ayat itu yang artinya lakum dinukum waliyatin tadi yang sudah Pak Guru potong di awal tadi ayatnya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, yo wis nek nglakoni agamamu ku yo karmu, aku iki ora kena mbok ganggu. Artinya dakwah bisa berjalan terus. Meskipun demikian, yo meso enek tantangan. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Ketika Islam itu datang, jelas Islam itu datang paling akhir, kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya, sehingga sebelum Islam itu datang, orang Mekah itu sudah mempunyai kepercayaan lebih dulu. Sudah ada agama Yahudi, Nasrani, ya. Kemudian yang terakhir itu kan Islam. Artinya di dalamnya itu banyak sekali orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Sehingga dengan ayat ini turun, maka perbedaan keyakinan itu cara mensikapinya adalah saling menghormati itu tadi. Wis ra kena ganggu antara yang satu dengan yang lain. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Nek turun di kota Mekah wis sebutane Makkiyah. Lah ayat-ayat yang turun di Madinah itu dikenal dengan surat Madaniyah. Jadi tidak usah bingung anak-anak. Jadi Quran itu turunnya di dua tempat. Kalau tidak di Mekah ya di Madinah. Yang di Mekah itu Madaniyah, Makkiyah. Yang di Madinah itu Madaniyah. Itu ada ciri-cirinya biasanya. Nah kalau yang turun di Madinah itu biasanya panjang. Karena kita tahu Nabi Muhammad mengalami hijrah pindah dari Mekah menuju Madinah. Al-Quran yang turun yang kurang lebih dalam kurun 23 tahun itu yang 13 tahun itu Rasulullah di Mekah berdakwahnya. Kemudian berhijrah menuju Madinah. Nek teluli kalau tahun yang berarti dengan berapa tahun anak-anak? Sekitar berapa tahun? Halo, jawab salah satu. Nabi berdakwah turunnya Al-Quran itu kurang lebih 23 tahun. Beliau saat itu memakan 63 Bapak beliau itu. Nah yang 13 tahun itu antara 23 tahun dan 13 tahun di Mekah, sisanya di Madinah berapa tahun? Halo, dijawab. Satu dijawab. Kalau telulah dulu dah. Kurang lebih 10 tahun. Ini masih mendengar Pak Guru enggak ya? Kalau enggak ada yang jawab. Masih mendengar Pak Guru? Masih, Pak. Nah, jangan-jangan Pak Guru didengar pergi nih nanti. Masih, Pak. Jangan dia pergi ya. Didengarkan ya. G, Pak. Pak. Kita lanjutkan. Cara membaca surat Al-Kafirun. Saya yakin kita sudah mic-nya nyalakan dulu semua. Kita baca Al-Kafirun bersama-sama dulu. Hafal anak-anak kan? Hafal enggak? Hafal, Pak. Nah, yuk bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun wala a'budu wala ana abidun ma Sadaqallahul Tuh surah Al-Kafirun itu seperti itu anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu mampu menghafal, bisa menulis tadi tugasnya ya, dan mampu atau mengerti makna yang terkandung atau kandungan yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Ini dikon ngopo wae diperintah apa saja. Al-Quran berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Iman kepada malaikat dulu sudah di kelas 4 ya. Jadi anak-anak saya yakin masih hafal 10 malaikat yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya, itu ada 10. Di antaranya salah satu adalah malaikat Jibril yang bertugas penyampai wahyu. Nah itu saya rasa untuk yang ini tata cara membacanya anak-anak sudah tahu ya. Nanti tajwidnya nanti kita bahas berikutnya. Kemudian ini kita lanjut. Nanti anak-anak juga bisa menulis surat Al-Kafirun itu di dalam buku tulis anak-anak. Jadi untuk yang pertama ini anak-anak nanti bisa membaca, kemudian bisa menulis atau menyalin di dalam buku anak-anak. Kemudian kita yang terakhir itu harus mampu juga mengerti kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Mari kita lihat artinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad. Katakanlah Muhammad, hei orang-orang kafir. Jadi celui yang dipanggil adalah orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari sini kita sudah jelas bahwa cara kita mensikapi, memahami perbedaan yang ada di antara kita, inti daripada itu adalah saling menghormati. Kira-kira nih, dengan berbeda agama, dengan berbeda bahasa, dengan berbeda warna kulit, kalau kita saling menghormati, kira-kira kita akan tercerai-berai apa kita akan tetap bersatu, anak-anak? Tetap bersatu. Nah itu, begitu juga dengan kehidupan di lingkungan kita. Ning lingkungannya awal dewi iki ya bermacam-macam yang ada. Bahkan mungkin ada yang non muslim atau yang selain Islam. Contoh besok, nah ini kan kita
tanggal 9 Dzulhijjah ya. Mau bengi iki kita takbir meskipun anak-anak atau kita masih dalam keadaan PPKM darurat, kayak untuk berkerumun, kayak untuk takbir. Kalau anak-anak nanti malam itu takbir ya tetap protokol kesehatan dijaga ya anak, dijaga. Wong mbok dirawai takbir kadang-kadang ya jangan takbir yang musola lah, tapi di dalam musola itu anak-anak kayak berkumpul ya nganggo masker, dicuci tangannya sesering mungkin kalau habis bersentuhan dengan orang lain dan lain sebagainya, sehingga varian Delta yang saat ini sangat mudah menular, bahkan orang bersentuhan aja ini bisa menular, no angin kabur, awake dhewe ronge nemu, wae jari ini iso nular. Maka dari itu masker dipakai ketika kita keluar rumah, minimal keluar rumah. Keluar rumah itu harus pakai masker. Itu jaga tubuh kita yang paling awal itu ya menutup hidung dan mulut, itu intinya ya. Jadi ketika nanti kita bertakbir, besok kita akan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban, orang non muslim saya yakin juga menghormati kita. Kayak enek wong awake dhewe takbir orang non muslim mengganggu di masjid, ngerawai, bahkan kutuki dan lain sebagainya, mengolok-olok, menghina, itu tidak diperbolehkan. Sebaliknya dengan agama lain yang mereka sedang beribadah, kita juga harus tetap menghormati. Yang harus kita yakini adalah semua agama itu baik bagi pemeluknya. Kalimatnya Pak Guru ini Bu Bani coba. Semua agama itu baik bagi pemeluknya. Ini. Ayo. Gak semua nih. Semua agama itu baik bagi pemeluknya. Kalau kita memeluk agama Islam ya tentu kita yang terbaik. Orang-orang non-muslim juga mereka sama akan berpendapat seperti itu. Menurut mereka baik agama. Nah, artinya ketika hal itu kita bisa saling menghormati, kita bisa pahami, kita akan tetap bersatu di dalam perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan membuat kita terpecah belah, justru perbedaan itu akan menjadi kekayaan kita bersama. Bareng ini podo kabeh, iya malah ora kuat. Jajal wong gawe omah iki. Anak-anak tahu ora wong gawe omah ora? Coba. Mic-nya nyalakan boleh. Ambil menjawab. Nyalakan semua. Benar, Pak. Nah, kira-kira rumah ora jenenge. Barna, Pak. Ayo. Umpama omah cagak dadi omah ora? Betul. Ya ora dadi cuma butuh usul goreng dan sebagainya ya kayaknya ya. Nah itu macam-macam itu disatukan dalam satu bangunan. Kita adalah kita di dalamnya bermacam-macam. Yang itu sudah diatur oleh negara, bahkan oleh Quran juga diatur bagaimana cara kita mensipi perbedaan di antara kita. Seperti yang di dalam surat Al-Kafirun. Sebelum tutup surat Al-Kafirun berapa ayat? 6. Urutan surat yang mana? 111. Ayo Al-Kafirun berapa tadi?
109. Iya, 109. 114 anak segar dewi mau. Kemudian turun di mana? Makia, Maka, Kalau tadi Nabi Muhammad kurang 23 tahun yang sisanya di Madinah berapa tahun di Madinahnya? 20. 10 telulas berarti sisanya tekan 10 aja. Iya kan? Ya masih kurang lebih tahun di Madinah. Itulah yang turun di Madinah itu makanya yang turun di Mekah itu di surat Makiyah. Sebelum tutup mungkin anak-anak ingin bertanya. Enggak usah takut, tanya saja, enggak apa-apa. Kenapa, Pak? Tidak, Pak. Enggak ada. Atau kalau takut boleh di kolom chat. Kalau tanya boleh di kolom chat. Nanti setelah ini kalau ada absen nanti tolong di absen ya. Iya, Pak. Nih, kita tutup tugas anak-anak. Nah, tugasnya mau apa mau? Membaca ya. Berarti apa? Menyalin. Kenapa, Pak? Menulis Al-Kafirun itu bersama artinya ya. Ditulis di buku tulis anak-anak. Tidak usah dikirimkan dulu. Nggak usah dulu dikirimkan fotonya. Yang penting anak-anak mengerjakan tugas. Nanti kalau pas ada nombok buku ya ikut ditumpuk. Kalau Pak Guru tagih lewat link ya dikirim lewat link kan sudah anak-anak sudah bisa ya. Mudah kan? Nah, kalau pakai link hanya Pak Guru menyusahkan anak-anak. Justru HP anak-anak itu akan terlindungi dari error. Karena apa? Tidak terlalu banyak gambar yang tersimpan di galeri. Gambar anak-anak tersimpan dalam Google-nya Pak Guru. Jadi orang kuabeh ngirim gambar video ning grup, tapi nanti menyimpannya di drive itu aman. Maka anak-anak tidak perlu ngeluh. Nek ra iso ya takok kancane. Kalau Pak Guru lewat link yuk kirim lewat link, nggak usah bingung, nggih. Sudah jelas ya? Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.